digunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar 78 triliun. Yang bersangkutan sebagai buron KPK. Kemudian Kejaksaan Agung juga melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, menetapkan dalam tindak pidana yang berbeda ya. Dan proses penyelidikan maupun penyidikan di Kejagung itu berkoordinasi dan juga meminta bantuan KPK dengan cara mengcopy alat-alat bukti yang ada di KPK. Penindakan itu perlu. Tapi menurut saya kita harus pertama pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan, korupsi itu tidak terjadi, pembangunan sistem. Yang kedua, menurut saya ini hal yang juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik ini penting sekali. Penerbangan China Airlines C1761 dan mendarat di Cengkareng. Kemudian tim kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SB. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. KPK kirimkan dokumen bukti dugaan korupsi Surya Darmadi ke Kejagung. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah mengirimkan salinan dokumen barang bukti terkait kasus penyerobotan lahan yang dilakukan Surya Darmadi ke Kejaksaan Agung. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pengiriman dokumen itu merupakan salah satu bentuk kerjasama KPK dan Kejagung. Gufron mengatakan kasus yang sedang ditangani oleh Kejagung berbeda dengan perkara yang diusut KPK. Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Surya Darmadi sebagai buron pada 2019 lalu terkait kasus dugaan suap revisi alih fungsi lahan perhutanan di Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan. Sementara Kejagung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar yang diduga membuat negara merugi hingga 78 triliun rupiah. Gufron mengatakan KPK akan berkoordinasi terkait kebutuhan pemeriksaan kasus suap Surya Darmadi. Menurutnya, hal ini biasa dilakukan antar lembaga penegak hukum. Tahanan KPK misalnya bisa menjalani pemeriksaan perkara lain yang diusut Polri. Sebagai informasi, buron kasus mega korupsi, Surya Darmadi telah mendatangi Kejaksaan Agung guna menjalani pemeriksaan. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Surya Darmadi tiba di Indonesia dari Taiwan menggunakan China Airlines. Dia mendarat sekitar pukul 13.30 WIB di Bandara Soekarno-Hatta. Saat momen sarapan Anies Gibran dan pertemuan SBY, mega jamuan G20 jadi sorotan. Terdapat dua momen politik di Indonesia yang terjadi pada Selasa 15 November 2022 kemarin. Pertama adalah saat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka duduk satu meja saat sarapan bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah. Kunjungan Anies ke Solo adalah untuk menghadiri haul ke-111 Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Kecamatan Pasar Kliwon. Gibran yang merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo mendatangi Hotel Novotel tempat Anies menginap. Menurut Gibran, mereka membahas sejumlah hal ringan tetapi tidak menyinggung persoalan politik. Anies juga menyatakan sama sekali tidak membicarakan politik dalam pertemuan dengan Gibran. Momen pertemuan Anies dan Gibran diabadikan dalam sebuah foto. Di dalam foto itu tampak Anies yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam serta sandal duduk berhadapan dengan Gibran. Tangan Anies terlihat memegang peralatan makanan, sedangkan Gibran terlihat mengenakan kemeja warna gelap dan celana panjang dipadu sepatu sneaker Nike dengan warna kombinasi hitam dan putih. Di dalam foto itu pandangan Gibran nampak teralihkan. Gibran kemudian mengunggah foto sarapan
bersama Anies Baswedan di akun media sosial Twitter. Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 pada 3 Oktober 2022 lalu. Sedangkan Gibran mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia bergabung dengan partai berlambang benteng bermoncong putih itu sejak September 2019. Sebelumnya Gibran dikenal sebagai wirausaha. Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa kemudian terpilih menjadi wali kota Solo dalam pemilihan kepala daerah 2020. Pertemuan SBY Megawati di jamuan G20. Momen politik lainnya terjadi dalam kegiatan jamuan makan malam para kepala negara G20 yang digelar di Garuda Wisnu Kencana Park Bali Selasa kemarin. Dalam kegiatan itu Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir sebagai tamu undangan. Di dalam kegiatan itu turut hadir Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has, sedang Wakil Presiden ke-10 dan Wakil ke-12 Yusuf Kala. Mereka juga turut membawa istri masing-masing. Selain itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani turut hadir mendampingi Megawati. Dalam rekaman video dan foto nampak SBY mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna biru dipadukan dengan celana panjang hitam. Sedangkan Megawati terlihat mengenakan kebaya dan selendang berwarna biru. Dalam sebuah rekaman video memperlihatkan pertemuan para tokoh nasional. Istri Yusuf Kala, Mufidah, menyapa Megawati sambil berpelukan dan mencium pipi. Sedangkan SBY terlihat menunggu di belakang Mufidah. Saat itu masih bercengkrama dengan Mufidah. Megawati sempat mengatupkan kedua tangan sambil agak membungkuk ke arah SBY. Setelah selesai bercengkrama dengan Mufidah, Megawati kemudian kembali mengulang gerak tubuh yang sama ke arah SBY. SBY kemudian terlihat turut mengatupkan kedua telapak tangan dan sedikit membungkuk ke arah Megawati. Setelah itu, Megawati mengalihkan pandangan ke arah Hamzah Has dan istri yang menghampirinya. Para tokoh nasional itu kemudian sempat duduk satu meja. Dari tim Wapres Yusuf Kala mengabadikan momen itu lewat foto dan video sebelum mereka berpindah ke lokasi utama jamuan makan malam. Gibran juga mengunggah foto SBY Megawati, Hamzah Has, Yusuf Kala, Tri Sutrisno, serta Puan Maharani yang duduk dalam satu meja ke media sosial Twitter. Di lokasi utama jamuan makan malam, Megawati nampak duduk bersebelahan dengan Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sedangkan SBY terlihat berbincang dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. SBY saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sedangkan Megawati menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.